Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Mariani di Ibadah Online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk memulai ibadah ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Engkau selalu menyertai kami untuk boleh kami memuji dan memuliakan namamu di hari Minggu ini ya Tuhan. Tolong berkati kami supaya kami boleh fokus untuk beribadah dengan baik dan benar ya Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Novi, Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu lagu buah pujian yang berjudul Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Novi saat ini. Sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Ayo duduk yang manis semuanya. Kita mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yes, kita mau berdoa dulu. Ya, bagaimana sikap berdoanya? Iya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kemudian kepalanya ditundukkan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh datang ke IMPA dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan.
Kami mohon kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Ezra 7 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Nah, sekarang yuk minta bantuan mama papa untuk buka Alkitabnya dulu. Buka Alkitabnya ya, Ezra 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, ini ada teman kita nih yang mau membantu kita untuk membacakan firman Tuhan. Kita dengarkan yuk. Kemudian daripada semua itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja di negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azraya, bin Hilkiah, bin Salum, bin Zadok, bin Alhitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Marayot, bin Zerayah, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harum, yaitu Harum imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberi Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala keinginannya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia, juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia, sebab Ezra telah bertekad untuk meliti Taurat Tuhan dan melakukan serta pengajaran ketetapan dan pengaturan di antara orang Israel. Setelah tadi kita sudah mendengarkan teman kita membaca firman Tuhan, sekarang Kak Novi mau cerita. Tadi di Alkitab tadi dibilang ada siapa? Iya, ada Ezra, ada Bapak Ezra. Bapak Ezra ini seorang yang taat kepada Tuhan. Bapak Ezra ini seorang ahli kitab Taurat. Nah, Bapak Ezra ini sering belajar mengenai kitab Taurat. Adik-adik, siapa yang suka belajar sama seperti Bapak Ezra? Wah, pada suka belajar ya. Iya, Bapak Ezra juga suka belajar. Dia pengen tahu nih, ada apa aja ya di kitab Taurat, ada perintah apa aja ya di Alkitab Taurat ya. Nah, adik-adik punya Alkitab ya. Nah, itu juga ada namanya kitab Taurat. Pada waktu itu, Bapak Ezra yang sudah mempelajari kitab Taurat, kemudian Bapak Ezra melakukan apa yang ada di kitab Taurat. Katanya begini, jangan berbohong. Nah, itu ada di Alkitab. Nah, Bapak Ezra tidak berbohong. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, Bapak Ezra juga menghormati bapak dan ibunya. Nah, kemudian Bapak Ezra tapi tidak belajar sendiri dan juga tidak melakukannya sendiri. Sekarang Bapak Ezra mau mengajak semua orang-orang yang ada di Israel itu untuk taat kepada Tuhan. Mengajak semua orang-orang untuk melakukan apa yang ada di Alkitab. Gitu. Nah, Bapak Ezra bersama orang-orang Israel yang berjalan menuju ke Yerusalem. Kemudian Bapak Ezra mengajarkan semua apa yang sudah Bapak Ezra pelajari. Apa yang sudah Bapak Ezra belajar dan mengetahui setiap kehendak-kehendak Tuhan. Kemudian Bapak Ezra melakukannya dan juga mengajarkan kepada orang lain.
Kenapa Bapak Ezra mengajarkan kepada orang lain? Karena Bapak Ezra ingin semua orang yang ada ini bukan cuma Bapak Ezra yang pintar, tapi semua orang bisa pintar dan mengetahui akan firman Tuhan. Nah, kita sudah belajar tentang firman Tuhan melalui Alkitab yang dibacakan oleh Mama Papa. Kita sudah melakukan nih. Kita nggak berbohong, kita menghormati orang tua, dan juga aku sayang sama semua teman-teman aku. Nah, saatnya adik-adik mengajarkan lagi kepada orang lain. Mungkin yang punya adik bisa mengajarkan, Dek, nah kita harus sayang sama mama papa, kita harus sayang nih sama kakak sama adik. Nah, diajarkan lagi ya kepada adik-adiknya atau kepada teman-temannya. Teman-teman kita harus mengasihi. Kalau ada temannya yang susah, nggak boleh ditertawakan. Tapi kalau ada temannya yang jatuh dari sepeda, dibantu ya. Nah, itu juga adik-adik sudah mengajarkan bahwa kita harus mengasihi teman-teman kita. Nah, adik-adik, kita sebagai umat Tuhan, kita juga harus dan wajib melakukan firman Tuhan. Nah, bukan hanya cuma belajar-belajar saja, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan. Contohnya apa? Di Alkitab tuh ada tuh tertulis, jangan berbohong. Nah, adik-adik tidak boleh berbohong ya. Sama mama papa, sama kakak adik, sama saudara-saudara. Itu ada loh di Alkitab yang ngomong, di Alkitab yang berfirman. Ya, kemudian ada perintah lagi, kasihilah sesamamu. Itu ada di mana? Di Alkitab juga ada itu. Ya, jadi kita harus mengasihi semua orang. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, kakak adik kita harus mengasihi semua orang. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Jangan lupa untuk belajar seperti Bapak Ezra ya, yang dia sudah rajin belajar. Kemudian Bapak Ezra itu mengikuti setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan, melakukannya, dan juga Bapak Ezra mengajarkan kepada orang lain. Bisa ya teman-teman begitu ya? Oke, anak-anak Tuhan yang baik-baik pasti bisa melakukan firman Tuhan. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Nanti kita minggu depan kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi ya. Jangan malas-malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Selalu belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Oke? Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang saatnya kita mau berdoa kembali. Yuk kita berdoa lagi, kita memohon kepada Tuhan supaya kita bisa belajar firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, dan juga kita mengajarkan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar firman Tuhan mengenai Bapak Ezra yang Tuhan berkati. Tuhan, kami ingin selalu belajar mengenai firman Tuhan yang berasal dari Alkitab. Kemudian mampukan kami Tuhan Yesus untuk melakukan firman Tuhan dan juga untuk mengajarkan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mama, papa, saudara-saudara yang Tuhan berkati untuk saya. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang baik yang selalu mengasihi saya dan menemani saya bermain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mohon kiranya Tuhan berkati kami semua dalam keluarga, dalam bermain kami dan bersama teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Sekarang waktunya adik-adik boleh memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya.
Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo semuanya, selamat datang di Warta PA Marturia. Seperti yang kita tahu, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Wah, oleh karena itu, Pelkat PAGPIB Marturia Lampung akan mengadakan Lomba Paskah. Lomba Paskah akan diadakan secara online dan juga sesuai usia anak. Kira-kira apa ya lombanya? Yuk kita lihat. Lomba kelas batita. Lomba kelas TK. Lomba kelas kecil. Lomba kelas tanggung. Untuk penilaian dari keempat lomba tersebut, juara pertama dan kedua akan ditetapkan berdasarkan keputusan juri, dan juara ketiga berdasarkan jumlah like terbanyak. Jadi adik-adik, ayo ikutan karena akan ada hadiah yang menarik loh. Nah, untuk pelaksanaan ibadah Paskah Pelkat PAGPIB Marturia Lampung akan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2021 pada pukul 3 sore via Zoom meeting. Kakak Layan sangat mengharapkan adik-adik semua untuk dapat menghadiri ibadah Paskah online kita ya. Oh ya, adik-adik juga bisa ikut serta dalam virtual choir atau paduan suara online yang nantinya akan ditayangkan dalam ibadah Paskah Pelkat PA kita. Caranya, silakan adik-adik rekam diri adik-adik bernyanyi lagu-lagu berikut. Lagu yang pertama untuk kelas TK dan kelas kecil yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dan untuk kelas tanggung lagunya yaitu 12 Murid Yesus. Pengumpulan video virtual choir paling lambat pada hari Minggu 21 Maret 2021 dikirimkan ke WhatsApp Karea ya. Untuk informasi lebih lanjut, adik-adik bisa langsung menghubungi kontak person yang sudah disediakan
Atau adik-adik juga bisa langsung cek Instagram PA Marturia Lampung, yaitu @PA_Marturia_Lampung. Sekian Warta PA minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ibadah kita hari ini sudah selesai. Saatnya kita mau berdoa kembali kepada Tuhan, ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti IMPA, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan, kami boleh bernyanyi bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Terima kasih untuk semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah saat ini yang boleh kami lakukan bersama-sama. Kami mohon kiranya Tuhan boleh memberkati kami selalu dalam 1 minggu ke depan, dalam belajar kami, dalam bermain kami, dan juga dalam bersama kami dengan bersama keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Doa ini kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bangun pagi untuk menonton ibadah online ini. Kakak harap minggu depan adik-adik tetap mengikuti IMPA online. Selamat hari Minggu. Shalom.